Ada satu kisah yang menarik di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari khatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jubirnya Rasulullah atau juru bicaranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa? Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini adalah orang yang sangat cerdas, menguasai banyak pengetahuan tentang syair-syair Arab dan bahasa-bahasa asing. Ya, karena dia adalah juru bicara Rasulullah. Akan tetapi Thabit ibn Qais al-Mushammas ini memiliki suara yang sangat lantang. Jadi kalau bicara itu lantang sekali. Bahkan kelantangannya dalam berbicara terkadang lebih lantang dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud lantang di sini artinya keras suaranya, bukan kasar. Keras, orator orangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Hujurat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Maka Thabit ibn Qais al-Mushammas tiba-tiba menghilang dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhari-hari, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan, aina Thabit, di mana Thabit? Maka kemudian orang-orang pun mendatangi Thabit dan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarimu wahai Thabit. Ketika itu Thabit sedang menangis. Berhari-hari dia menangis pasca turunnya ayat itu, sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku telah menjadi orang yang paling rugi dan telah gugur seluruh amalanku. Kemudian orang ini mengatakan, utusan Rasul, kenapa? Kata Thabit, karena aku sudah mengangkat suaraku di atas suara nabiku. Akhirnya sampailah perkataan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Thabit mengurung diri di rumahnya, menangis berhari-hari pasca turunnya ayat surah Al-Hujurat tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qul li Thabit, katakan kepada Thabit, huwa min ahlil jannah, dia termasuk sahabat yang dihabar gembirakan masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Thabit ibn Qais ketika itu ketakutan akan mengangkat suara di atas suara nabinya, karena itu adalah akhlak dan adab. Di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, ada dua orang Taif, ada dua orang berasal dari negeri Taif, Mekah, ziarah ke Madinah. Ketika kemudian di Masjid Nabawi, keduanya berbincang-bincang sampai mengangkat suara. Umar yang kala itu berada di luar Masjid Nabawi sampai mendengar, saking kencang dan kerasnya suara orang yang bicara dari dua orang Taif itu. Maka Umar pun marah, masuk ke Masjid Nabi. Kemudian Umar mengatakan, tarfau aswatakuma fi masjidin Nabi, kalian mengangkat suara kalian berdua di Masjid Nabawi. Min aina antuma, dari mana kalian berdua, kata Umar. Maka mereka mengatakan, minat Taif, kami dari Taif. Kata Umar bin Al-Khattab, lau kuntuma min ahlil Madinah la darabtukuma, kalau kalian dari penduduk Madinah, sudah kuhantam kalian berdua. Si baik kalian dari Taif, gitu maksudnya. Coba kamu orang sini,
habis kalian, bahasanya gitu. Tarfa'u aswatakum, kalian sudah mengangkat suara kalian berdua fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjid Nabi. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an saja marah kepada dua orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu sudah meninggal. Nabi itu sudah meninggal di zaman Amirul Mukminin. Kenapa? Karena ini pengalaman pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika dia berselisih dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an soal siapa yang berhak menjamu kabilah yang datang, tamu yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Bakar, utus saja Qa'. Kata Umar bin Khattab, utus yang lainnya. Akhirnya keduanya berselisih pendapat tentang siapa yang layak menyambut tamu, padahal di hadapan mereka ada Nabi. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada keduanya untuk merendahkan suaranya. Dari sini turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Sejak kemudian keduanya mendengar ayat itu, keduanya tidak berani lagi bicara keras, tidak lagi bicara lantang. Sampai Umar bin Khattab kalau bicara dengan Rasulullah itu sangat pelan, terkadang Rasul tidak mendengar. Sampai meminta dipahamkan, kau bicara apa Umar? Kau bicara apa tadi? Saking pelannya, kau bicara apa tadi? Gitu ya. Jadi setelah turunnya ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an kalau ngomong lirih sekali, sampai-sampai Rasul tidak dengar, karena takutnya mengangkat suara keduanya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu adab dan akhlak. Ya. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.